Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2642 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Jadi, bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang aturan-aturan dalam pertemuan jemaat, atau saya sebut ini adalah liturgi dalam ibadah, dalam persekutuan. Haleluya. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam ibadah. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan dalam ibadah, kita harus membawa korban persembahan. Amin. Jadi persembahan itu bicara tentang korban. Bicara tentang korban, ya tentunya kita ada pengorbanan, saudara. Kalau dalam konteks perjanjian lama, seseorang yang datang kepada Tuhan, dia harus membawa hewan yang akan dia korbankan sebagai persembahan kepada Tuhan. Saudara perhatikan, kalau korban itu berupa kambing domba, kalau diuangkan berapa sekarang? Pasti besar. Nah, kalau kita belajar tentang korban, ya sudah pasti kita harus memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah baru dikatakan sah kalau kita umat Tuhan, jemaat, gereja Tuhan,
membawa korban persembahan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, dalam firman Tuhan, nanti saudara buka Keluaran 23 ayat 15, Keluaran 34 ayat 20, Ulangan 16 ayat 16. Firman Tuhan itu, perhatikan kalimat terakhir dari firman Tuhan itu. Janganlah orang menghadap ke hadiratku, ke hadirat Tuhan, dengan tangan hampa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ketika kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Kita harus membawa korban persembahan kepada Tuhan sebagai sesembahan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44, ada persembahan seorang janda miskin di sana yang hanya punya 2 peser. Saudara, janda miskin ini tahu firman Tuhan, kalau datang kepada Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Makanya dia berikan semua yang dia miliki kepada Tuhan, karena dia tahu firman. Amin. Janganlah orang menghadap ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Makanya janda miskin ini, dalam segala kekurangan, dia tetap datang membawa korban persembahan buat Tuhan. Saudara, memang yang dia berikan hanya 2 peser. Hanya bunyi ting-ting. Beda dengan orang kaya yang memberi begitu banyak, sehingga ketika jatuh dalam kotak persembahan itu, wah, ramai sekali, saudara. Ting-ting. Kira-kira seperti itu. Saudara, perhatian Tuhan ada kepada janda miskin ini, karena dia memberi korban. Dari segala kekurangannya, dia memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Semua yang ada pada dia persembahkan. Beda dengan orang yang kaya. Memang banyak secara manusia, tetapi dia memberi dari kelimpahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberikan korban persembahan itu, belajar dari janda miskin. Kalau kita memberikan untuk Tuhan, harus yang paling terbaik. Amin. Banyak orang dulu di kampung saya, saudara, sekarang nggak lagi. Saya yakin nggak ada. Kalau dalam ibadah banyak yang tolak tangan, saudara, tidak memberikan persembahan. Tapi kalau makan paling banyak, membungkus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ketika ibadah tidak membawa persembahan. Seolah-olah orang itu memang tidak punya uang. Tapi anehnya, kalau beli bensin ada, kalau beli rokok ada, kalau main judi ada, kalau pakai untuk belanja ada, saudara. Tapi kalau untuk Tuhan, pelitnya luar biasa. Jangan pelit-pelit untuk Tuhan. Karena orang pelit, orang pikir tidak masuk surga. Tempat mereka di neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak saudara memberi kepada Tuhan, sama seperti saudara menabur. Semakin banyak saudara menabur, saudara akan menuai juga semakin banyak. Amin. Sedikit saudara menabur, ya hanya dapat sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah nanti sah ketika kita membawa korban persembahan. Korban persembahanmu di hadapan Tuhan, Tuhan perhatikan sama seperti Tuhan memperhatikan seorang janda miskin yang memberi 2 peser persembahan untuk Tuhan. Dia memberi yang paling terbaik untuk Tuhan. Tuhan perhatikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk Tuhan jangan yang ecek-ecek. Untuk Tuhan harus yang paling terbaik. Amin. Yang kedua, saudara, dalam ibadah, saudara aktifkan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita.
ayat 26 sampai ayat 32, nanti saudara baca. Firman Tuhan ini bicara, kalau saudara datang untuk beribadah, menyanyilah, bermazmurlah. Amin. Jadi dalam ibadah itu, ya kita harus bermazmur, harus menaikkan pujian, harus menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan senang ketika umatnya menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan senang. Amin. Contohnya Daud. Saudara lihat, Daud tahu caranya menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan Tuhan senang dengan apa yang dilakukan Daud. Sehingga Tuhan mempromosikan Daud dari seorang yang hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tuhan promosikan dia menjadi Raja Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud mendapat promosi Tuhan yang luar biasa? Karena Daud tahu caranya menyenangkan hati Tuhan. Jadi dalam ibadah, menyanyilah. Amin. Bermazmurlah. Saudara yang mendapat karunia guru, karunia untuk mengajar, mengajarlah. Berikan pengajaran sesuai dengan firman. Amin. Kita harus mendapatkan pengajaran dari Roh Kudus. Kita belajar firman Tuhan. Kalau kita mendapat berkat dari apa yang kita pelajari, bagikan itu kepada jemaat. Supaya apa? Supaya mereka juga diberkati. Amin. Jadi saudara yang diberikan karunia untuk mengajar, mengajarlah. Kalau saudara mendapat karunia untuk bernubuat, mendapat penyataan Allah, saudara harus praktekkan itu. Bernubuatlah. Saudara, tujuan dari bernubuat untuk apa? Untuk membangun satu dengan yang lain. Untuk saling menguatkan, saling memberikan satu konfirmasi dari Tuhan. Sehingga orang yang mendengar nubuatan kita, imannya diteguhkan. Dia mendapat satu kekuatan. Dan dia melangkah ke jalan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendapat karunia untuk bernubuat, bernubuatlah dalam pelayanan. Dan saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa dibangun dalam pelayanan itu. Saudara akan melihat ada gebrakan-gebrakan yang luar biasa terjadi dalam pelayanan saudara. Haleluya. Saudara yang mendapat karunia berbahasa roh, berbahasa roh lah. Tapi ingat firman Tuhan dikatakan, harus ada yang menafsirkan bahasa roh itu. Kalau tidak ada yang menafsirkan, itu hanya untuk kita sendiri. Untuk membangun iman kita sendiri. Hanya berbicara untuk kita dan berbicara kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara mau memberkati satu jemaat itu, harus ada yang minta supaya ada yang menafsirkan bahasa roh yang diucapkan oleh jemaat yang punya karunia bahasa roh. Supaya apa saudara? Supaya perkataanmu tidak mubazir. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita pasti ada maksud dan tujuan yang jelas. Amin. Untuk membangun iman jemaat. Jadi saudara harus minta kepada Tuhan supaya ada yang menafsirkan bahasa roh yang diucapkan jemaat dalam ibadah, supaya semakin diteguhkan, semakin terkonfirmasi dengan Tuhan, semakin diberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang diberi karunia nabi, saudara harus menyampaikan firman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita gereja Tuhan mengaktifkan semua karunia-karunia roh dalam ibadah, maka dalam pelayanan di mana saudara berada akan terjadi terobosan yang luar biasa. Amin. Saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat, hebat, luar biasa dalam pelayananmu. Amin.
aktifkan semua karunia-karunia roh yang Tuhan sudah anugerahkan, karuniai kepada saudara dan saya, supaya pelayanan saudara, terjadi hal-hal yang hebat, dahsyat, luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, saudara perhatikan ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saudara dengar ini baik-baik. Yang ketiga, kalau Roh Kudus yang beracara bekerja dalam pelayanan, pasti ibadah itu tertib dan damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang saling menonjol satu dengan yang lain. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kalau Roh Kudus yang beracara bekerja dalam pelayanan, maka yang terjadi tertib dan semua orang merasakan damai sejahtera. Jangan sampai saudara diberikan karunia roh, terus saudara yang paling menonjol. Sehingga saudara merasa saya yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi ketika ada satu orang yang misalnya ada yang berbicara, terus semua terpukau dengan dia, tiba-tiba ada yang diberikan karunia nabi, dia berbicara, terus akhirnya jadi perdebatan satu dengan yang lain. Saudara perhatikan ayat 32, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Artinya apa saudara? Ketika ada seseorang yang menyampaikan firman Tuhan, lalu ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan, sudah seharusnya itu matching, cocok. Itu pasti saling meneguhkan, saling menguatkan, saling memberkati, bukan saling menjatuhkan. Saudara, ada banyak orang karena dia merasa saya sudah senior, sehingga ketika ada juniornya yang berbicara menyampaikan firman, dia langsung bantah. Oh ini gak benar nih. Oh ini salah ini. Sehingga apa saudara? Sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Terjadi perpecahan, akhirnya tidak tertib. Yang menimbulkan apa saudara? Pertengkaran. Akhirnya pelayanan itu terpecah belah. Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus yang bekerja dalam ibadah pasti tertib. Pasti ada damai sejahtera. Memang kalau kita perhatikan, kalau semua karunia diaktifkan, wah ini pasti ini dalam pelayanan ini terjadi keramaian besar. Sudah bayangkan, ada yang tiba-tiba berbahasa roh, ada yang menafsirkan, ada yang menaikkan pujian, tiba-tiba ada yang bernubuat, saudara. Lalu ada seorang yang dikaruniai nabi yang berbicara. Saudara, kalau misalnya mereka bukan daripada Tuhan, mereka pasti akan berbahasa roh terus tanpa peduli orang yang menafsirkan. Dan orang yang dalam tanda kutip menafsirkannya bisa saja dia ngarang. Nah, ada yang bernubuat, ada yang bernubuat ngawur, seolah-olah kalian semua harus dengar saya. Saya dapat penyataan dari Allah ini. Lalu dia mengabaikan orang yang dikaruniai karunia nabi untuk berbicara firman. Nah, saudara lihat, pasti akan terjadi kekacauan. Tapi kalau Roh Kudus yang beracara, pasti tertib. Amin. Pasti damai sejahtera yang menonjol dalam ibadah itu. Tidak akan terjadi kekacauan, tidak akan terjadi pembangkangan atau pemberontakan, tapi yang terjadi semua berjalan dengan lancar, tertib, damai sejahtera. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kita belajar tentang liturgi dalam ibadah seperti apa. Saudara perhatikan, yang pertama kita belajar, umat Tuhan harus membawa korban persembahan yang paling terbaik buat Tuhan. Saudara jangan berpikir, waduh nanti saya kalau kasih banyak ini nanti Pak Pendetanya, Ibu Pendetanya nanti bagaimana, nanti jangan-jangan mereka gunakan ini untuk keperluan mereka secara pribadi. Saudara,
dengar ini baik-baik. Kalau kita membawa korban persembahan, ya tunaikan saja apa yang menjadi bagian kita. Kalau nanti apa yang sudah berikan itu disalahgunakan, itu yang bertanggung jawab hamba Tuhan itu dengan Tuhan. Yang penting bagian saudara sudah menuntaskan, sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Yang kedua, dalam ibadah, aktifkan semua karunia-karunia roh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, untuk apa Tuhan berikan saudara karunia, lalu saudara tidak aktifkan itu dalam pelayanan? Sia-sia. Aktifkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, sehingga berjalan sesuai dengan Alkitab. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar tanda kalau Roh Kudus yang beracara bekerja, pasti ibadah itu berjalan dengan tertib dan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.